Selamat datang kembali mahasiswa, kita bertemu kembali dalam pembahasan pada bab 7 dan pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai elektronik media di mana seperti kita tahu teknologi sekarang sangat berkembang untuk mendukung berbagai macam proses bisnis termasuk bagaimana kita berkomunikasi di dalam bisnis. Tujuan pembelajaran kita adalah pertama, memahami mode komposisi yang ada dalam digital media, kemudian memahami bisnis komunikasi dengan menggunakan email, yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menggunakan instant messaging di dalam tempat kerja, dan juga yang keempat, bagaimana kita bisa mengisi konten di dalam website kita, termasuk dalam arsitektur dan informasi, dan yang terakhir adalah proses dari podcasting dalam 3 langkah. Ada berbagai macam media yang bisa kita gunakan dalam dunia elektronik dan juga pilihan untuk menggunakan sosial media dalam bisnis. Contohnya ketika perusahaan menggunakan email untuk berkomunikasi dengan partner bisnisnya, kemudian ketika perusahaan menggunakan instant messaging untuk membentuk kelompok-kelompok atau grup-grup untuk berdiskusi secara internal maupun dengan pihak eksternal, dan juga menggunakan texting atau seperti SMS yang mungkin sekarang penggunanya tidak sefamiliar menggunakan instant messaging, dan juga perusahaan biasanya selalu menghadirkan dirinya dalam bentuk website untuk memperkenalkan dirinya dengan pihak luar ataupun untuk membangun informasi atau mengkomunikasikan sesuatu kepada pihak internal, dan juga membentuk podcasting di mana adanya podcasting ini untuk mendukung komunikasi perusahaan kepada pihak eksternal. Walaupun kita sering menggunakan media elektronik dalam menyampaikan pesan bisnis, kita tidak bisa mengabaikan kehadiran dari printed document atau media cetak. Media cetak di sini atau media yang di-printing adalah media yang biasa kita gunakan dalam bentuk fisik. Media cetak atau media dalam bentuk di-printing ini, mereka memiliki beberapa keunggulan, antara lain yang pertama adalah informal impression. Jadi media cetak di sini mereka memiliki kesan yang lebih formal. Contohnya saja, kalau Anda menerima undangan pernikahan teman Anda, ketika dikirimkan dalam bentuk fisik atau dikirimkan dalam bentuk elektronik, Anda merasa bahwa undangan akan lebih memberikan kesan yang formal ketika dikirimkan dalam bentuk fisik. Yang kedua adalah getting attention. Media yang diberikan dalam bentuk fisik biasanya lebih mendapatkan perhatian dan diprioritaskan. Mengapa seperti itu? Karena mereka tampak di hadapan kita secara fisik. Misalnya Anda menerima surat secara fisik, kemudian Anda juga menerima email. Biasanya Anda akan mendahulukan surat yang secara fisik untuk dibuka terlebih dahulu. Yang ketiga, adanya legal requirement. Ada beberapa perusahaan yang tetap memberikan suatu persyaratan bahwa surat harus diberikan secara fisik, termasuk misalnya surat lamaran. Ada beberapa perusahaan juga yang tetap mengharuskan para pelamar untuk melakukan pengiriman dokumen secara fisik ataupun menulis dengan tangan surat yang akan mereka ajukan dalam lamaran. Yang terakhir adalah permanent records. Keunggulan dari printed document adalah adanya record yang lebih permanen. Biasanya perusahaan memiliki ruang arsip di mana dia bisa merekod dokumen-dokumen legal dan confidential milik perusahaan di tempat tersebut. Hal ini akan berbeda dengan electronic document. Memang ada permanent record, tapi ada risiko seperti dihack ataupun kehilangan ketika dengan tidak sengaja kita mendelete dokumen kita. Berikut ini adalah model komposisi yang merupakan sebuah prinsip yang harus ada ataupun yang biasanya dipertimbangkan dalam media elektronik. Pertama adalah conversational aspect. Jadi, kalau kita menggunakan media elektronik, misalnya sosial media, hal yang paling disukai oleh konsumen adalah bukan sesuatu yang selalu bersifat formal, tetapi bersifat conversation ataupun percakapan. Kemudian comments dan kritik. Di dalam sosial media dan penggunaan elektronik, biasa konsumen diberikan suatu wadah untuk mereka bisa memberikan komentar, review, ulasan, saran, ataupun berupa kritik. Sehingga hal itu bisa diwadahi dan difasilitasi oleh perusahaan.
Orientation and guidance sangat memudahkan bagi konsumen jika perusahaan selalu menyediakan orientasi atau guidance, karena ini mencakup suatu prinsip perceive of ease of use, supaya kalau menggunakan website tertentu atau sosial media tertentu atau misalnya mengunjungi e-commerce perusahaan, maka konsumen akan dimudahkan dengan adanya tuntunan-tuntunan yang bersifat memberikan arahan yang baik atau cepat dalam mencari informasi atau mencari produk. Prinsip berikutnya adalah summary function, di mana summary function ini memberikan ringkasan kepada audiens sebelum audiens benar-benar tertarik untuk mengklik material secara lengkap. Kemudian reference material di sini adalah kita harus selalu menyediakan sumber dari mana kita mengutip sebuah informasi, atau jika konsumen ingin mengetahui lebih detail informasi tersebut, maka kita harus menyediakan di mana referensi yang bisa mereka tuju. Lalu narration and storytelling adalah sangat menyenangkan bagi audiens untuk bisa mendapatkan informasi yang bersifat menceritakan sesuatu seperti storytelling, misalnya dekat dengan kehidupan pribadi dari seorang audiens, sehingga hal itu akan lebih menarik daripada memberikan informasi yang bersifat dokumen atau formal. Hal berikut adalah perusahaan bisa menyediakan teaser, jadi sedikit informasi untuk mempromosikan launching produk misalnya, kemudian mencantumkan itu di Twitter ataupun di Instagram, untuk mereka kemudian bisa mencari informasi lebih jauh dan lebih lengkap mengenai apa yang sedang diinformasikan atau dipromosikan. Lalu update announcement, jadi seperti kita tahu penggunaan sosial media dan media elektronik itu dalam jangka waktu per detik, sehingga ketika kita memberikan informasi kita harus selalu update, memberikan feedback, atau selalu memberikan informasi secara real time. Kemudian tutorial and advice akan memudahkan bagi user atau audience untuk tertarik menggunakan sebuah produk ketika mereka mendapatkan cara penggunaan produk dengan detail, sehingga mereka mengurangi risiko yang akan mereka hadapi untuk melakukan kesalahan dalam keputusan pembelian. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai emoji. Anda mungkin cukup familiar dengan penggunaan emoji dalam berkomunikasi secara elektronik, tetapi penggunaan emoji dalam susunan bisnis dan komunikasinya memiliki beberapa dilema. Ada beberapa orang mengatakan penggunaan emoji, ya, seperti yang Anda bisa lihat pada gambar, menunjukkan suatu sifat yang tidak profesional dalam berkomunikasi dalam bisnis atau memiliki makna yang bisa mengakibatkan misinterpretasi. Sehingga ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum Anda benar-benar menggunakan emoji. Yang pertama adalah kenali dulu siapa audiens dan pada situasi apa yang Anda hadapi untuk menggunakan emoji atau tidak. Kalau audiens Anda adalah audiens yang tidak dekat hubungannya dengan Anda, kemudian susunan bisnisnya adalah sangat formal, maka hindarilah penggunaan emoji. Selain itu, yang kedua adalah jangan terlalu berlebihan dalam menggunakan emoji atau emoticon, karena seringkali tampak memiliki ketidakprofesionalan, kecuali ketika banyak dari institusi Anda juga menggunakan emoji, tentu saja dalam susunan yang bersifat tidak formal. Kemudian berikutnya adalah selalu perhatikan bagaimana orang yang memiliki posisi yang di atas Anda menggunakan emoji atau tidak, dan bagaimana susunan komunikasi Anda. Ketika mereka tidak menggunakan emoji ketika berkomunikasi dengan Anda, maka hindarilah menggunakan emoji. Setiap emoji juga di sini memiliki karakter. Ada yang tampak senang, sedih, marah, dan seterusnya. Nah, poin berikutnya adalah perhatikan bahwa penggunaan emoji, setiap emoji punya karakter atau makna masing-masing. Ketika Anda adalah manajer baru, kemudian Anda ingin memiliki hubungan yang lebih rileks dengan bawahan Anda bisa menggunakan emoji untuk menunjukkan bahwa tidak apa-apa berkomunikasi dengan lebih santai dengan Anda. Yang berikutnya adalah hindari emoji dalam komunikasi dengan audiens eksternal, terutama Anda belum pernah mengenal mereka sama sekali dan tidak dekat. Hindarilah penggunaan emoji. Lalu tidak pernah menggunakan emoji, jangan pernah menggunakan emoji untuk susunan komunikasi yang bersifat formal, misalnya rapat dengan anggota eksternal perusahaan lain. Kemudian hindarilah kesalahartian dari emoji mengenai apa yang dimaksud dari emoji tersebut. Jadi seringkali kita salah menggunakan emoji, misalnya menyampaikan berita duka cita, tapi kita menggunakan emoji tersenyum. Kemudian kita
secara tidak sengaja menggunakan emoji marah untuk menyampaikan informasi, maka seringkali akan menyebabkan konflik atau kesalahpahaman. Dan yang terakhir, hindarilah penggunaan crude emoji atau animated emoji. Jadi penggunaan emoji yang menggunakan huruf, angka, sehingga itu ketika dikirimkan kepada anggota lainnya bisa menimbulkan format yang berbeda dan bisa disalahpahami. Berikut ini kita akan membahas mengenai perencanaan, kemudian penulisan dan melengkapi email message. Anda bisa melihat di sini ada beberapa tahap dalam penulisan email. Yang pertama adalah perencanaan, menulis, dan juga melengkapi email. Kita akan melihat beberapa checklist dalam menciptakan pesan email yang efektif. Hal pertama adalah pastikan bahwa email yang kita kirimkan adalah email yang seharusnya dikirimkan. Jadi jangan sembarangan mengirimkan email yang hanya menggunakan 1-2 kata. Jadi pastikan informasi yang disampaikan adalah benar-benar penting. Kedua, pertimbangkan media lainnya yang mungkin akan lebih efektif daripada email. Misalnya, kalau kita hanya ingin menyampaikan bahwa besok rapat, kita bisa menggunakan instant messaging. Dan kalau hal itu diperlukan lebih formal, maka kita bisa mengirimkan email menggunakan undangan. Undangan kita dikirimkan melalui email. Kemudian kalau kita ingin bisa yang lebih cepat, berkomunikasilah melalui telepon. Dan yang ketiga adalah janganlah Anda salah dalam mengirimkan pesan ya dengan mensisi atau bisisi orang yang tidak ada kaitannya dengan pesan tersebut. Jadi kita harus perhatikan, kadang-kadang pesan itu dikirim secara beramah-ramah untuk diketahui, tapi ketika kita ingin mereplay, kita harus perhatikan di kolom sisi atau bisisi, apakah ada pihak lain yang sebenarnya tidak memiliki relevansi untuk menerima pesan kita, dan segera menghapusnya jika memang tidak dibutuhkan. Dan berikutnya adalah ikutilah selalu kebijakan email perusahaan dengan memahami batasan-batasan apa yang harus Anda ikuti dalam menggunakan email perusahaan. Nah, ketika Anda misalnya di sebuah perusahaan untuk menunjukkan kredibilitas Anda, daripada menggunakan email dengan Gmail yang di situ email personal, Anda bisa menggunakan email institusi, misalnya dengan menggunakan email dengan nama institusi pada alamat email Anda. Kemudian dalam menggunakan email tidak diperbolehkan misalnya melakukan BBC misalnya ataupun menggunakan tab dalam penulisan, hal itu juga harus diperhatikan. Kemudian ketika email memiliki pesan yang sangat singkat, pastikan Anda memilih beberapa kata yang sangat penting dan bagaimana cara menyampaikannya. Jadi Anda merencanakannya dengan baik, menggunakan kata-kata apa, atau kan menggunakan bahasa asing atau bahasa Indonesia, dan seterusnya. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap penulisan pesan. Anda harus mengetahui bahwa dengan menggunakan bisnis email, di email yang memiliki nama institusi, lebih formal daripada menggunakan personal email. Jadi dalam perencanaan penulisannya, Anda juga harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi atau kata-kata. Kemudian pahamilah bahwa pesan melalui email akan memiliki sifat yang legal seperti bisnis dokumen lainnya, sehingga ketika menyampaikan pesan yang bersifat konfidensial, Anda bisa memanfaatkan flags ataupun priority agar penerima pesan mengetahui bahwa pesan ini sangat penting. Kemudian perhatikan kualitas dari penulisan, gunakanlah grammar yang tepat, kemudian spelling yang tepat, dan penggunaan punctuation yang tepat. Jadi misalnya Anda jangan sampai kalau misalnya menggunakan bahasa Inggris, grammarnya kurang baik. Anda bisa cek dulu ke Grammarly atau meminta seseorang untuk mereview tulisan Anda yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang lebih baik. Kemudian spelling, karena itu berkaitan dengan email hygiene, supaya orang bisa melihat bahwa kita profesional atau tidak, kita tidak boleh memiliki typo, ya, satupun di dalam email kita. Kemudian ketepatan penggunaan kata, ya, jadi misalnya kita ingin menyebutkan waktu di mana audiens kita adalah orang yang berada di luar negeri. Kalau kita menyebutkan waktu IM atau PM, jangan lupa menambahkan GMT plus berapa. Karena kalau menggunakan waktu Indonesia, kita bisa menggunakan GMT plus 7. Kalau menggunakan waktu UK misalnya, kita bisa menggunakan GMT plus 1. Sehingga kita tidak mengalami kesalahan atau pengsalahartian dalam hal waktu, misalnya kalau kita ingin melakukan meeting. Kemudian pastikan Anda mengisi subject lines, ya, bagian subjek dengan informatif
ya, untuk menjelaskan tujuan Anda mengirimkan surat ini seperti apa. Ada banyak sekali mahasiswa ataupun orang-orang yang seringkali mengosongkan bagian subjek, dan akhirnya kadang-kadang karena pengosongan bagian subjek tersebut akan menyebabkan email masuk dengan memberikan kesan tidak profesional, atau mungkin memberikan kesan orang ini kurang memahami penggunaan email dengan baik, akan menurunkan citra Anda gitu ya sebagai pengirim pesan, ataupun kadang-kadang pesan malah akhirnya masuk ke dalam junk atau spam. Kemudian pastikan subject lines itu juga compelling atau menarik sehingga membuat audiens itu tertarik untuk membuka. Misalnya Anda ingin memberikan informasi mengenai suatu produk, Anda bisa menyampaikan dalam subject lines penawaran menarik terkait dengan promosi perusahaan. Jadi jangan hanya menyampaikan promosi perusahaan, akan tidak semenarik ketika Anda menyampaikan bahwa ini adalah penawaran yang menarik. Kemudian gunakanlah kata-kata pertama dalam body email untuk bisa mendapatkan perhatian dari reader. Anda harus bisa merangkai kata dengan baik, jangan lupa menggunakan salutation, atau menyampaikan misalnya selamat siang atau selamat pagi, Bapak atau Ibu, atau dalam bahasa Inggris dear, maka bisa dilanjutkan dengan kata-kata yang menarik di awal. Dalam hal melengkapi surat secara elektronik, pertama adalah pastikan Anda merevisi dan melakukan proofread dengan baik, dan berhati-hati untuk menghindari kesalahan yang memalukan. Jadi misalnya Anda mengirimkan pesan bahwa Anda menyampaikan lampiran, tapi lampiran itu tidak disampaikan. Ketika Anda melakukan revisi kedua kali, maka ini akan mempermalukan diri Anda sendiri. Kemudian, pastikan layout yang digunakan dalam email Anda sederhana dan juga bersih. Hindarilah penggunaan warna atau gambar-gambar yang berlebihan, karena ketika pesan tersebut dikirimkan, kemungkinan akan berubah format ketika diterima oleh audiens yang mungkin menerimanya dalam berbagai macam jenis gadget yang berbeda. Penggunaan email signature akan memberikan suatu informasi kepada penerima pesan mengenai kontak informasi lalu posisi Anda apa, sehingga membangun kredibilitas juga. Kemudian yang berikutnya, lakukan double check kembali siapa saja orang yang harus menerima pesan. Jangan sampai pesan sampai kepada orang yang tidak relevan atau tidak berkaitan. Yang berikutnya, kita akan membahas mengenai instant messaging dan text messaging. Apakah Anda tahu instant messaging contohnya seperti Line, WhatsApp, kemudian instant messaging lainnya, termasuk WeChat. Adapun manfaat dari penggunaan instant messaging dalam dunia bisnis adalah pertama, responnya yang sangat cepat karena kita bisa menerima pesan atau mengirim pesan dalam jangka waktu seperdetik. Kemudian biayanya juga lebih murah karena kita hanya bergantung pada kuota internet. Kemudian aspek conversation yang memungkinkan, jadi kita bisa bercakap-cakap, memberikan respon dengan cepat pula, memberikan feedback dengan cepat, dan ketersediaannya juga yang sangat luas, karena setiap orang sekarang paling tidak memiliki at least satu smartphone, dan penggunaan internet dan infrastruktur internet ini semakin berkembang. Adapun resiko dalam penggunaan instant messaging dalam bisnis adalah permasalahan security. Jadi kalau kita mau mengirimkan gambar, pesan, atau dokumen, akan mudah untuk di-forward dan disebarkan dengan mudah, gitu ya, sehingga permasalahan security adalah salah satu yang paling beresiko dalam penggunaan instant messaging. Kemudian user authentication, artinya kita seringkali bisa juga dihack oleh orang yang tidak kita kenal, kemudian dia mengirimkan pesan-pesan atas nama kita. Kemudian logging message, kita sering banget kan menerima pesan, kemudian ketika sehari ataupun dalam beberapa jam tidak membuka pesan, ada banyak sekali pesan yang bisa masuk ke dalam instant messaging kita. Sehingga seringkali itu juga mengganggu dan seringkali menurunkan produktivitas kerja. Risiko lain adalah inkompatibilitas ataupun ketidaksesuaian aplikasi satu sama lain. Jadi misalnya kalau kita ingin bercakap-cakap dengan teman kita, paling tidak kita harus memiliki aplikasi yang sama. Misalnya
kamu punya WhatsApp, saya punya WhatsApp. Kalau kamu punya Line, maka kalau saya nggak punya Line, kita tidak bisa berkomunikasi. Dan seringkali kita menerima spam message ya, misalnya kita ada dalam grup di organisasi atau di perusahaan, tetapi mereka mengirimkan pesan-pesan yang tidak memiliki relevansi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan, misalnya mengirimkan pesan-pesan hoax ataupun gambar-gambar yang meme yang tidak relevan. Kemudian seringkali kekurangan nonverbal cues ataupun kita tidak bisa melihat bahasa tubuh teman kita atau emosi teman kita ketika kita mengirimkan pesan. Nah, seringkali ini sebagai penggantinya kita menggunakan emoticon walaupun tidak sepenuhnya bisa menggantikan isyarat-isyarat nonverbal yang sebenarnya kita miliki ketika berkomunikasi secara langsung. Hal yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan instant messaging dalam tempat kerja. Yang pertama adalah courtesy. Jadi, walaupun kita sudah mengenal teman kita ataupun kita sudah sering berkomunikasi, tapi hal yang perlu diperhatikan adalah kita saling memberikan salam. Misalnya, sebelum kita menyampaikan apa yang kita inginkan dalam melakukan pekerjaan, kita bisa menyampaikan halo ataupun apa kabar ataupun selamat pagi. Itu adalah courtesy. Kemudian work focus, jangan menggunakan instant messaging yang tujuannya adalah untuk kerja menjadi hal-hal yang bersifat non-kerja. Jadi fokus hanya digunakan untuk bekerja. Kemudian permasalahan security. Untuk dokumen-dokumen yang bersifat sangat confidential ataupun sangat penting, hindarilah mengirimkannya melalui instant messaging. Karena menggunakan instant messaging, apalagi dalam satu grup, maka akan lebih mudah untuk orang yang tidak memiliki relevansi untuk menyebarkan informasi yang bersifat konfidensial. Gunakanlah email sehingga kita bisa memilih siapa yang harus menerima pesan, atau gunakan jika memang membutuhkan dengan cepat, gunakanlah instant messaging yang bersifat personal. Tapi lebih direkomendasikan menggunakan email ketika mengirimkan dokumen yang bersifat rahasia. Kemudian pilihlah kapan kita harus menyampaikan personal message. Jangan menggunakan di kelompok atau grup-grup yang untuk tujuan perusahaan. Seringkali kita juga menggunakan instant messaging untuk menyampaikan informasi pada rapat-rapat yang bersifat impromptu ataupun yang cepat diwaktukan dalam waktu short notice. Jadi kita bisa menggunakan instant messaging. Untuk pesan-pesan yang bersifat kompleks, gunakanlah email ataupun gunakanlah surat atau menyampaikannya secara langsung daripada menggunakan melalui instant messaging karena bisa menyebabkan kesalahpahaman. Untuk diskusi yang bersifat multiple, kita harus berhati-hati menyampaikan informasi sehingga informasi tersebut tidak kemudian sampai kepada orang-orang yang memang tidak berkaitan. Dan yang terakhir, perhatikan security guidelines sehingga informasi yang dalam kelompok tidak dengan mudah dimasuki oleh orang-orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konten website. Konten website atau penggunaan website bagi perusahaan memiliki tantangan dan juga kesempatan yang mungkin. Dan itu disebut sebagai versatility. Jadi dia memiliki dua hal yang bisa positif atau negatif. Nah, yang pertama adalah kita bicara mengenai kesempatan apa yang bisa ditawarkan dengan menggunakan website. Dengan menggunakan website, perusahaan bisa menggunakan website tersebut untuk informasi bagi berbagai macam pihak, baik itu bagi karyawan sendiri, bagi investor, bagi calon konsumen, bagi konsumen yang sudah ada dimiliki oleh perusahaan, bisa difasilitasi dengan menggunakan satu website. Tantangannya adalah kadang-kadang informasi yang diberikan dalam website belum tentu bisa memuaskan semua pihak tersebut, sehingga desain dari website harus dibuat sedemikian rupa untuk bisa melayani pihak-pihak yang berbeda-beda dalam satu fasilitasi website. Di dalam pembuatan website, kita harus memperhatikan arsitektur informasi yang mendeskripsikan struktur dan aliran navigasi ke seluruh bagian dalam website. Seperti contohnya ketika kita membuat perencanaan site, kemudian arsitek informasi untuk mengantisipasi bagaimana berbagai macam audiens memasuki website, kemudian mengeksplorasi website. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, pengunjung akan melakukan searching. Berikut gambaran seperti yang Anda lihat secara luas ya, bahwa dalam arsitektur informasi kita harus melakukan navigasi, struktur, membuat label dan juga konten.
Apakah kita ingin memilih vertical hierarchy atau kita membuat informasi berdasarkan horizontal division dan memastikan link-link pada website juga tersedia di sumber-sumber sosial media perusahaan lain. Berikut beberapa tips dalam melakukan organisasi pada website. Pertama, gunakanlah diskusi melalui brainstorming untuk menentukan skenario apa yang ingin dibuat oleh perusahaan terkait dengan pembuatan website. Buatlah beberapa poin yang ingin difokuskan oleh perusahaan, melakukan mapping untuk entry points-nya dan target data, membantu pengunjung untuk menemukan situs yang dengan mudah, ya, dengan domain yang mudah untuk diterima dan juga bisa didapatkan melalui search engine, menyediakan pilihan-pilihan informasi untuk ditemukan oleh konsumen, kemudian memastikan bahwa label dan juga links yang diberikan konsisten. Dalam membuat drafting konten pada website, pertama perhatikan bagaimana kita bisa membangun kepercayaan, antara lain dengan menyediakan informasi yang akurat, yang saat ini up to date, kemudian lengkap, dan memang adalah perusahaan yang harus mengeluarkan informasi tersebut. Perlu dipertimbangkan juga perusahaan memperhatikan audiens yang mungkin akan mengunjungi website, sehingga perusahaan bisa menyediakan website yang bisa mentranslate bahasa pada website sehingga bisa dipahami dengan audiens secara global. Perusahaan juga bisa mengaplikasikan inverted pyramid style. Yang dimaksud dengan inverted pyramid style di sini adalah memberikan informasi secara singkat di awal, kemudian ketika customer mau klik, dia akan mendapatkan informasi yang lebih detail. Dan yang berikutnya adalah mengadopsi skimmable format dengan memberikan suatu daftar, gambar, ataupun tekanan-tekanan pada kata-kata tertentu dengan menggunakan boldface, atau memberikan judul yang bersifat informatif dan juga membantu melalui pembuatan ringkasan informasi. Ketika perusahaan membuat sebuah link domain, top level domain kepada website perusahaan, pastikan link tersebut berkaitan dengan bisnis yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu nama perusahaan ataupun bisnis yang mereka miliki. Berikut ini kita akan membahas mengenai podcast. Podcast juga sering digunakan sebagai bagian dari alat yang bisa digunakan untuk berkomunikasi secara bisnis. Misalnya mengkomunikasikan mengenai produk baru perusahaan, kemudian cara menggunakan produk perusahaan, atau laporan-laporan terkait dengan perkembangan perusahaan. Podcast bisa diakses melalui Anchor, Castbox, Google Podcast, ataupun Spotify. Dan biasanya berupa rekaman suara yang bisa didengarkan oleh audiens yang memiliki aplikasi podcast tertentu. Berikut ini adalah hal-hal yang bisa dimanfaatkan perusahaan dengan menggunakan podcast. Perusahaan bisa memberikan material training kepada karyawannya, material-material untuk mempromosikan produk mereka, kemudian material untuk melakukan penjualan produk maupun ketika dia berencana untuk merekrut karyawan dengan memberikan informasi mengenai deskripsi perusahaan. Terdapat 3 proses yang bisa dilakukan ketika Anda berencana untuk membuat sebuah podcast. Pertama adalah perencanaan. Dalam tahap perencanaan, tentu saja kita harus memperhatikan siapa sih yang menjadi target pendengar kita. Maka kita harus memastikan material yang kita buat sesuai dengan apa yang kira-kira menjadi preferensi dari target audiens kita. Kemudian menulis, ini perencanaan yang antara lain menuliskan apa yang ingin kita sampaikan melalui podcast. Ada banyak alat yang bisa kita gunakan untuk menyiapkan sebuah podcast, antara lain seperti Speaker Studio yang memberikan alat-alat untuk kita bisa gunakan dalam menciptakan material-material podcast. Pastikan bahwa kita memiliki tema yang tepat, tujuan yang tepat untuk mentarget customer yang tepat, kemudian kita bisa memilih apakah kita ingin membaca dari skrip yang sudah tertulis ataupun kita mau melakukan improvisasi. Perhatikan setiap review, transisi, dan review dari audiens supaya mereka tidak salah dalam memilih tema Anda.
Kemudian Anda bisa melakukan improvisasi supaya ketika podcast itu diberikan tidak terkesan boring. Kemudian pastikan Anda memiliki kemampuan edit sehingga podcast tidak terlalu panjang dan terdengar menyenangkan. Hal yang perlu diperhatikan juga dalam alat pembuatan podcasting adalah podcast harus menyediakan alat yang memampukan untuk seorang pembuat podcast merekam suaranya dengan baik. Setelah itu, dia harus dimampukan untuk didistribusikan. Demikian materi terkait dengan elektronik media. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan melalui MS Team. Terima kasih.